Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak di pembelajaran PPKN. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi untuk belajar di sekolah ini. Kesempatan ini, pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring. Nah, oleh karena itu, semangat ketekunan kalian sangat dibutuhkan. Pada semester ini, untuk mata pelajaran PPKN kelas 9 terdiri dari 3 bab. Bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab 1 ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keyakinan tersebut ditandai dengan kalian memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 1. Mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab 1 ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran PPKN pada hari ini. Baiklah anak-anakku, itu tadi kita mengulang Pancasila pada materi kelas 8. Sekarang kita masuki ke materi kelas 9. Dalam materi kelas 9 ini, Pancasila dalam penerapannya pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959, pernah mengalami cobaan atau upaya, di mana upaya itu dilakukan oleh beberapa kelompok yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. Di antaranya yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau terkenal dengan pemberontakan DI dan TII. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 4. Pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. 5. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 6. Terjadinya perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan PKI Madiun tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis. Pemberontakan PKI Madiun dapat ditumpas atau digagalkan oleh pasukan TNI kita. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam atau lebih dikenal dengan pemberontakan DI TII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam
dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 di kota Tasikmalaya. Tujuan utama didirikan Negara Islam Indonesia atau NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam pada kenyataannya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokel. Tujuan Somokel yaitu untuk membentuk negara sendiri dengan nama Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan didirikan tanggal 25 April 1950. Wilayah RMS yang pulau-pulau besar meliputi Seram, Ambon, dan Pulau Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik masih berlangsung di Pulau Seram dan masih berlanjut sampai dengan Desember 1963. Kekalahan di Ambon yang berujung pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram, kemudian mereka mendirikan pemerintah dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau ada yang menyebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara dan Vince Samuel. PRRI atau Permesta berdiri tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu mereka nilai sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat mereka anggap telah melanggar undang-undang. Pemerintah bersifat sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia dengan mendirikan PRRI atau Permesta. Pemberontakan yang kelima yaitu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Sang Ratu Adil yang diramalkan
akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersetongkol dengan Sultan Hamid II. Mereka berusaha mempertahankan negara federal yang dibentuk oleh Belanda, yaitu Republik Indonesia Serikat. Untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah kota Bandung. Kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Penyimpangan terhadap dasar negara Pancasila dan pandangan hidup bangsa yang keenam terjadi saat masa perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Pada masa Republik Indonesia Serikat, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS. Setelah kembali ke Negara Kesatuan atau NKRI, Undang-Undang Dasar yang dipakai yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950. Saat itu, negara berhasil mengadakan pemilu yang pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini dapat berlangsung dengan sangat demokratis. Konstituante dibentuk untuk membuat undang-undang dasar, karena undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi 1. Membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Yang ketiga, segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada masa ini atau pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Untuk lebih jelasnya memahami materi ini, silahkan kalian buka video di YouTube link berikut ini. Setelah memahami video tersebut, isilah tabel berikut ini. 1. Pemberontakan PKI, daerahnya Madiun. Nah, kalian mengisi kapan tanggal terjadinya,
siapa pemimpin pemberontakan dan apa tujuan dari pemberontakan tersebut. Kalian isi tabel tersebut dengan sebaik-baiknya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah kalian dengan materi pembelajaran pada hari ini? Ibu harapkan kalian sudah paham semua. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang berbagai ancaman atau penyimpangan terhadap dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Demikianlah anak-anak pelajaran pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran minggu depan. Tetap sehat, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.